Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Kepada Ketua Kelas, Putri, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri. Baik, sebelum memulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke. Bu Yantika. Hadir, Ibu. Lingga Rizky Amanda. Hadir, Ibu. Nurulita Trihandayani. Hadir, Ibu. Putri Indasari. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kalian bisa terus untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan ya anak-anak. Amin. Baik, sebelumnya Ibu minta tolong untuk Nurulita untuk share screen PPT yang telah Ibu kirimkan. Baik, Ibu. Ya, terima kasih ya sebelumnya Nurulita. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Ya, boleh di next. Ya, ini ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.6 dan 4.6, yaitu menerapkan pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran dan mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran. Ya, boleh dilanjut. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya nih anak-anak. Bisa dilihat dan dibaca terlebih dahulu ya. Baik, jika sudah, Ibu lanjut ya. Ya, sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini masih ada yang ingat mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Bu, ingat, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan Nurulita. Jadi, kita itu waktu itu mempelajari materi mengenai pengertian bukti transaksi dan jenis-jenis bukti transaksi, Bu. Ya, benar sekali Nurulita. Nah, boleh tolong dijelaskan pengertian dari bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi adalah tanda, catatan, atau keterangan singkat secara tertulis tentang transaksi atau peristiwa keuangan yang berisi jenis transaksi, nilai uang transaksi, tanggal terjadinya transaksi, serta pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ya, benar sekali Nurulita. Terima kasih ya telah menjawab. Ya, selanjutnya kemarin kita mempelajari jenis-jenis bukti transaksi. Nah, di sini masih ada yang ingat nggak nih apa saja jenis-jenis dari bukti transaksi? Ayo, berikan pendapat kalian. Bu, saya masih ingat. Ya, silakan Putri. Apa? Faktur, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Hai, Bu. Ya, betul. Ya, betul Dwi. Silakan. Ada lagi? Cek, Bu. Iya, betul. Ya, jenis-jenis bukti transaksi banyak ya, mulai dari faktur, cek, ya, kwitansi, dan sebagainya. Baik, Ibu akan lanjut materi hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Ya, boleh lanjut. Nah, ada beberapa dalam melakukan prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Yang pertama, kita harus membuat dokumen atau bukti transaksi nih. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan nih anak-anak. Yang pertama,
Setiap pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan kwitansi dan dianggap sah apabila telah disetujui dan diketahui oleh penanggung jawab dan tentunya telah lunas dibayar oleh bendahara. Jadi kalau ada pengeluaran maka harus dibuktikan dengan kwitansi ya, dan bisa dianggap sah jika telah disetujui atau diketahui oleh penanggung jawab. Lalu yang kedua, nah, pembayaran baru bisa dilakukan setelah pekerjaan itu udah selesai dikerjakan dan dibuktikan dengan tanda terima atau kwitansi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab penerima bantuan operasional. Jadi, jika pekerjaannya ini belum selesai, maka tidak boleh untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ya, yang ketiga ini adalah bukti pengeluaran atau kwitansi untuk belanja barang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur atau nota rincian barang yang dibeli. Jadi kalau untuk kita membeli belanja barang, maka harus si bukti kwitansi ini tuh harus dilampiri atau dibubuhi materai supaya dianggap lebih sah. Ya, selanjutnya. Nah, yang keempat, bukti pengeluaran atau kwitansi harus memuat uraian atau keperluan pembayaran dan ditandatangani oleh pihak pertama, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran. Dengan adanya bukti transaksi ini kan kita akan mengetahui nih siapa saja yang terlibat dalam transaksi, lalu kapan terjadi transaksi tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak ada, Ibu, cukup. Alhamdulillah baik, Ibu akan lanjut ya ke materi selanjutnya. Ya, yang kedua, pembukuan ke dalam buku kas umum. Nah, dalam buku kas umum ini ada dua bentuknya anak-anak. Yang pertama, bentuk skontro, dan yang kedua, bentuk tabelaris. Nah, kalau buku kas umum dalam bentuk skontro ini, dia mempunyai dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran, atau bisa kita sebut dengan debit dan kredit. Nah, kalau yang kedua itu buku kas umum bentuk tabelaris. Nah, bentuk kas umum bentuk tabelaris ini mempunyai banyak kolom baik dari sisi penerimaan maupun pengeluarannya. Jadi bentuk tabelaris ini tuh lebih rinci ya anak-anak daripada bentuk skontro. Ya, boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa ketentuan dalam melakukan pembukuan ke dalam buku kas umum. Yang pertama, nah, seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat pada buku kas setiap hari jika ada transaksi. Jadi, kalau ada transaksi setiap harinya, transaksi tersebut harus dicatat di dalam buku kas umum ya, anak-anak. Lalu yang kedua, nah, pada halaman pertama buku kas umum harus dicatat jumlah halamannya, lalu diberi tanggal, dan ditandatangani oleh bendahara. Lalu yang ketiga, pembukuan dilaksanakan secara kronologis menurut urutan tanggal dan dimulai dari sisi penerimaan terlebih dahulu pada awal bulan berjalan. Jadi ingat ya anak-anak, kalau ingin melakukan pendokumentasian atau pembukuan ke dalam buku kas, kita harus menulisnya sesuai dengan urutan secara kronologis ya. Jadi supaya kita tahu nih pada tanggal berapa saja setelah terjadi transaksi. Baik, selanjutnya yang keempat. Nah, pembukuan dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam. Tujuannya agar tulisan tersebut bisa terlihat lebih jelas. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, pembukuan buku kas umum tidak boleh ada halaman yang kosong ya, jadi harus terisi semua. Nah, selanjutnya. Jika terjadi kesalahan dalam pembukuan, dilakukan dengan mencoret angka yang salah dengan 2 garis dan mengganti dengan angka yang baru dan bendahara melakukan tanda tangan di yang salah tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita tidak perlu menggunakan tip X atau correction pen ya, hanya perlu mencoret angka yang salah lalu ditandatangani oleh bendahara. Lalu yang selanjutnya, total pos penerimaan harus sama dengan total pos pengeluaran. Jadi harus balance ya, harus sama antara pos pengeluaran dan pos penerimaan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu, nah setiap akhir bulan buku ditutup dan dihitung saldonya untuk dicocokkan dengan saldo fisik baik yang ada di kas maupun yang ada saldo di bank. Untuk anak-anak. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham?
Sudah paham Ibu. Sudah paham Ibu, sudah. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh register penutupan kas. Jadi setelah kita melakukan pembukuan kas, maka akan dilakukan register penutupan kas dan membuat berita acara yang akan dibuat oleh penanggung jawab atau atasan dan bendahara. Nah, ini contoh dari register penutupan kas. Nah, register penutupan kas ini detail ya anak-anak, isinya mulai dari tanggal, nama penutup, hingga penjelasan perbedaan. Nah, dalam register penutupan kas ini, jumlah uang ini dihitung berdasarkan jenis-jenis uangnya nih, kayak ada lembar uang kertas, lembar uang logam, dan dihitung berdasarkan nominalnya juga ya. Misalnya, lembar uang kertas dengan nominal 100.000 yang ada di kas yaitu sebanyak 3 lembar. Berarti cara menghitungnya itu 100.000 dikali 3 lembar berarti ada sejumlah 300.000. Seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya, nah ini ada contoh berita acara pemeriksaan kas. Dilaporkan berapa saja uang kertas yang ada, uang logam yang ada, lalu materai dan perangko yang ada, dan saldo pada bank. Baik, selanjutnya. Nah, ada tugas nih untuk kalian. Nah, tugas ini bertujuan agar kalian lebih memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, tugasnya tidak banyak anak-anak, hanya 2. Yang pertama, carilah contoh jenis buku kas umum dalam bentuk skontro dan dalam bentuk tabel baris. Dan buatlah di buku catatan. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara jenis buku kas umum tersebut. Ya, ingat ya, tugas ini dikerjakan di buku catatan. Lalu difoto dan dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, tenggat pengumpulannya ini pada hari Kamis esok, 17 Juni 2021 pukul 12 ya anak-anak. Tujuannya ini supaya Ibu bisa melihat keterampilan kalian. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk mengenai tugas ini? Tidak Ibu, sudah cukup. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya mengenai tugas ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Ya, boleh di next. Ya, kesimpulannya yaitu prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran, diantaranya yaitu pembuatan dokumen atau bukti transaksi dan pembukuan ke dalam buku kas umum. Nah, setiap pengeluaran keuangan harus dibuktikan dengan kwitansi dan dianggap sah apabila disetujui atau diketahui oleh penanggung jawab. Nah, setelah selesai pelaksanaan pembukuan pada bulan yang berkenaan, maka dilaksanakan pemeriksaan kas secara rutin dan dibuat register penutupan kas dan berita acara oleh atasan langsung dan bendahara. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Maka pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ingat jaga kesehatan. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak, Bu.